Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita akan melanjutkan dari part yang kemarin, ya, episode yang kemarin, di mana kita belajar bahwa kita harus punya respon yang positif, di mana respon kita harus merancangkan yang positif, dan kita nggak boleh melupakan apa yang lalu, saudaraku, karena ayat selanjutnya itu menuliskan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudaraku, seringkali Alkitab itu mencatat itu maju bergerak ke depan, kita baca tiba-tiba balik ke belakang, saudaraku. Nah, di situ Alkitab mengajarkan kita bahwa kita nggak boleh melupakan yang lalu yang Allah buat dalam kehidupan saudara. Masa lalu saudara itu adalah masa saudara berproses. Masa saudara belajar. Saya punya sebuah quote yang mungkin lebih mudah dimengerti. Bahwa ulat sebelum menjadi kupu-kupu itu menjadi kepompong. Tetapi ingat, ulat masuk ke pompong, keluarnya enggak selalu jadi kupu-kupu. Ada yang jadi capung, saudaraku. Sehingga dalam hidup ini, seringkali kita berproses dalam kehidupan, seringkali kita dipanggil oleh Tuhan, kita mengalami proses perjalanan hidup, tidak semuanya jadi kupu-kupu. Permasalahannya banyak orang nggak mau menerima kepompong, menerima sesuatu yang buruk. Yang kita bahas hari ini tentang aib. Yusuf dan Maria diawali dengan sama-sama saling mengasihi sampai bertunangan, keluarga cocok semua. Mereka punya rencana yang indah yang step by step sudah dilakukan. Tetapi tiba-tiba terpotong di tengah jalan oleh karena Allah menitipkan benih ilahi dalam bentuk masalah. Sehingga yang lalu kita belajar, masalah itu adalah ujian untuk kita mencapai next level, di mana Allah memberikan tanggung jawab karena kita dipercayai, kita dititipi rencana Allah atau benih ilahi dari Allah. Tetapi Yusuf itu masuk di dalam diafragma, di dalam sebuah pandangan, di dalam sebuah pendapat spirit yang akhirnya dia mengambil keputusan, saya mau jadi kupu-kupu. Dengan masa lalu yang indah bersama Maria, tapi dia tetapkan dia ingin jadi kupu-kupu. Berapa banyak orang yang akhirnya murtad dari Tuhan. Berapa banyak orang yang meninggalkan pelayanan. Berapa banyak orang yang meninggalkan orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang memandang buruk orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidupnya. Oleh karena kepompong. Kepompong itu sesuatu yang kita tinggalkan, saudaraku. Menjadi capung atau kupu-kupu.
Ketika Yusuf melakukan yang baik, meresponi dengan baik, dia mengambil pandangan diafragma kupu-kupu, sehingga Allah menitipkan kupu-kupu sesuatu yang indah. Yang setiap yang dari sesuatu yang indah dari Allah bentuk kupu-kupu, nggak ada yang sama, saudaraku, keindahannya. Yaitu rancangan Allah sendiri. Saudara dititipin, saudara diberi tanggung jawab, dipercaya, sehingga Yusuf memperoleh hak pengasuhan Yesus sang juru selamat 30 tahun untuk membesarkan, menafkahi, mengajarkan, mendidik, membawa ke bait Allah. Bagaimana besarnya kepercayaan Allah kepada Yusuf. Karena Yusuf tidak pernah melupakan kebaikan di masa lalunya. Yang dikatakan di sini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Yusuf selalu memegang namanya kitab suci. Yusuf selalu memegang pengajaran-pengajaran yang diterima di gereja. Yusuf selalu memegang hal yang baik dari setiap hamba Tuhan. Yusuf selalu belajar. Yusuf tetap punya kepompong. Yusuf mau menceraikan Maria. Yusuf bukan orang buta tuli. Bukan orang gak punya hati nurani. Dia sakit, dia luka. Kalau enggak, pasti enggak akan diceraikan. Maria dinikahkan lalu diceraikan. Dalam keadaan saudara tidak mampu menanggungnya, Allah akan menanti dan melihat apa yang saudara kerjakan. Seringkali kita dikecewakan kehidupan. Rekan kerja, rekan pelayanan, keluarga, anak atau pasangan hidup, atasan, bawahan, pekerjaan kita, apapun itu. Tapi ingat saudaraku, Allah menanti saudara dan menunggu apa yang saudara buat. Apalagi itu aib, permasalahan. Tetapi Yusuf, dia meninggalkan kepompong menjadi kupu-kupu. Yusuf tetap berpegang pada firman Allah. Karena Allah sedang bekerja membawa Yusuf pada masa lalu di mana kelahiran Yesus, Sang Mesaya, itu akan dititipkan di kebahagiaan Yusuf yang menjadi bencana. Berapa banyak keberhasilan seseorang akhirnya suatu titik menjadi bencana buat dia. Yusuf tidak pernah bersetubuh dengan Maria. Yusuf berusaha hidup benar, tapi tetap ada kepompong. Yusuf ingin menceraikan Maria. Yusuf tidak salah. Berapa banyak dari kita ketika kena masalah, kita tetap langkah mengambil yang positif walaupun itu sebisa-bisa kita. Karena memang kita udah gak sanggup menanggungnya. Tapi tetap mau menanggungkannya. Yusuf itu punya pribadi yang selaras dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bicara, kalau boleh cawan ini berlalu dari hadapanku. Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, Bapakku, Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Seringkali kita diperhadapkan dengan masalah, di mana kita udah gak sanggup menanggungnya. Tetapi di balik masalah itu, Allah akan mengingatkan saudara rancangan Dia yang pernah Dia ucapkan dalam saudara. Apa yang saudara pernah mimpikan, apa yang saudara tidak pernah lihat, tak pernah dengar, itu Tuhan sediakan. Tapi jalannya memang tidak sesuai ekspektasi saudara. Yusuf dan Maria itu menikah baik-baik, bertunangan baik-baik, secara kekeluargaan semuanya baik-baik, pecah berantakan. Berapa banyak dari kita yang membangun segala sesuatu baik-baik, tapi akhirnya seakan-akan pecah berantakan. Dan memang pecah, hancur. Tapi ingat, di episode yang lalu kita belajar bahwa itu adalah rancangan Allah. Tetapi hari ini kita juga belajar Allah menanti dan menunggu
untuk melihat respon saudara. Apakah yang saudara lakukan sama dengan Yusuf yang positif? Walaupun Yusuf tetap keluar dari kepompong, tapi Yusuf di dalam hatinya ada yang namanya ketulusan hati. Ujian bagi setiap orang adalah ketulusan hati. Dalam hal apapun, ketika hati saudara tulus, ingat, biarkan beban itu merusak saudara seperti Yesus dirusak di kayu salib. Biarkan aib itu merusakkan kehidupan daripada percintaan Maria dan Yusuf, tapi Yusuf nggak mau dirusak. Yusuf tetap mengambil langkah yang baik walaupun dalam segala kekurangan kelemahan dia. Tetapi sesungguhnya Allah sedang mengenapi rencananya dalam kehidupan Yusuf. Allah sedang mengenapi rencana dalam kehidupan saudara, rencana yang besar. Namun Allah menunggu respon saudara. Positif lahir dari ketulusan hati. Sehingga Tuhan mempercayakan kepada saudara sesuatu yang besar. Seperti Tuhan mempercayakan Yesus ke tangan Yusuf 30 tahun. Dari bayi, dari dalam perut. Di mana Allah menyatakan dirinya, menyatakan rencananya kepada Yusuf. Karena Yusuf bisa dipercaya. Dan Yusuf menyelesaikan panggilan dia. Dimulai dari aib. Berapa banyak kita memulai segala sesuatu itu dari sesuatu yang salah. Seperti yang dikatakan di kitab Samuel, di kitab Hakim-Hakim, dari bangkai ke arah madu, cerita tentang Simson, saudaraku, di mana akhirnya kepompong itu kita tinggalkan, tapi kita tetap nggak mau jadi capung, kita tetap ingin jadi kupu-kupu, walaupun segala sesuatu membawa menyeret kita untuk seakan-akan saudara akan jadi capung, nggak mampu. Kalau boleh zaman berlalu, kenapa kau tinggalkan aku? Ketika saat itu Allah melihat saudara, bahwa langkah saudara dipandang positif, dipandang baik oleh Allah, Allah akan menyatakan dirinya. Allah akan menyatakan rencananya. Allah akan menitipkan dan mempercayai saudara benih ilahi walaupun dimulai dari aib. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.